Tiara Dewi. Hari ini kita mau lanjut pertemuan kedua dengan Mbak Kila nih. Kemarin kan minggu pertama, pertemuan pertama kita sudah bahas nih tentang tips dan juga trik ya Mbak ya, beasiswa ke luar negeri nih, sekolah lanjutan SMA. Hari ini kita mau bahas tentang kehidupan sosial dan juga pengalaman Mbak Kila nih selama sekolah di sana gimana ya kira-kira. Alhamdulillah sehat. Mbak Kila kelas berapa? Sekarang udah kelas 2. Kelas 2 SMA ya? Iya. Kelas 2 SMA. Mbak Kila pulang ke Indonesia ada apa? Saya itu pulang ke Indonesia karena kan kalau misalnya sistem sekolah yang ada di luar negeri itu kalau misalnya musim dingin mereka itu ada libur di musim dinginnya itu kira-kira sekitar 2 atau 3 bulan gitu. Oh, di sana ada musim dingin ternyata. Kalau di sini Mbak panas terus, apalagi Mbak ya sekarang ini kan lagi musim kemarau. Jadi kayak ya udah panas aja gitu. Tapi Mbak kehidupan sosial di sana tuh gimana sih Mbak? Kalau kehidupan sosialnya sih sangat berbeda ya antara Indonesia sama di London karena kan kalau orang Indonesia itu orangnya ramah-ramah, orangnya suka menyapa gitu kan. Kalau orang di sana itu cenderung individualis dan cenderung bodoh amat sama orang lain gitu. Oh, berarti mereka di sana itu kayak ya udah Mbak hidupnya sendiri masing-masing, beda dengan di Indonesia yang istilahnya saling tolong menolong atau segala macam. Kalau pertama kali nih Mbak baru datang ke sana, kalau untuk makanannya nih Mbak mungkin kan beda nih ya dengan kita makanannya yang makanan nasi atau segala macam. Kalau Mbak gimana Mbak? Pertama kali di sana? Pertama kali ke sana sih agak gimana ya, agak belum terbiasa gitu dengan makanan-makanan di sana kan. Kalau di Indonesia kan makanan pokoknya itu nasi ya. Kalau nggak makan nasi itu berasa nggak makan gitu. Yeah. Nah, tapi kalau di sana kan makanan pokoknya itu kayak roti, kentang. Jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya di sana kan makannya kentang Mbak, itu gimana sih Mbak? Kayak Mbak di sana catering kah atau masak sendiri? Biasanya sih biar lebih hemat itu masak sendiri. Oh, masak sendiri. Mbak sekolah di sana gimana ya Mbak? Asrama atau ngekos? Ngekos sih. Ngekos ya Mbak ya. Pertemanan di sana gimana sih Mbak? Awal-awalnya itu sulit sih untuk mendapatkan teman karena kan orang di sana nggak terlalu welcome gitu ya. Jadi butuh beberapa minggu gitu untuk dapat teman baru. Teman Mbak di sana gimana Mbak? Kayak apa? Kayak misalnya ada nggak mereka sering melontarkan lelucon atau apa gitu Mbak? Kalau di sini kan termasuk sering ya Mbak yang melontarkan lelucon atau gimana gitu. Kalau di sana Mbak? Kalau di sana itu sedikit berbeda ya dengan lelucon orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan ya lelucon untuk membuat kita happy atau senang aja. Tapi kalau lelucon di sana itu kalau orang Indonesia pasti bakalan kaget gitu kalau dengar lelucon orang sana karena terkesan kayak sarkas gitu. Oh, sarkas. Kalau dari pengalaman Mbak nih dari lelucon tadi, pernah nggak Mbak mendapatkan lelucon yang sarkas gitu dari orang-orang di sana? Masih kayak lelucon tentang karena aku pendek ya, jadi kayak disangkutin gitu. Oh, ternyata mereka itu kayak ini ya Mbak ya, apa namanya, lebih ke visi, kemudian kehidupan sosialnya di sana. Mbak di sana berarti kalau dari Indonesia Mbak berapa orang dapat beasiswa? Kebetulan yang dapat di London itu cuma saya sendiri. Mbak sendiri, tapi ada nggak nih temen akrab Mbak yang dari London gitu? Ada, Siapa Mbak namanya? namanya Lucy. Oh, Lucy. Itu sudah kenal berapa lama Mbak dengan Lucy? Kira-kira ya dari awal saya masuk sana kan beberapa bulan kemudian baru dapat teman dekat gitu ya. Jadi sekitar 1 tahun yang ada. Lucy itu berarti asli dari negara mana? Kalau pengalaman kehidupan sosial Mbak, interaksinya dengan orang sekitar, sulit nggak pertama kali? Boleh dong Pertama kali. cerita. Nah, waktu pertama kali
murid baru itu biasanya ada perkenalan nih di kelas, kenalin ada murid baru biar teman-teman lainnya itu bisa welcome dan juga apa ajak berbaur, ajak berteman gitu. Nah, tapi kalau di London itu berbeda ternyata. Di sana waktu pertama kali saya masuk kelas itu ternyata langsung seperti belajar seperti biasa. Jadi saya merasa kayak saya murid baru tapi seperti nggak dianggap gitu. Kalau sistem belajar di sana Mbak, Sistem belajar di sana juga apa ya, agak lebih ketat dan terkesan cuek karena guru-guru di sana itu abai dengan perilaku siswanya. Misalnya siswanya nggak memperhatikan apa yang dijelaskan gurunya gitu, gurunya cuek aja tapi gurunya tetap melakukan penilaian gitu, nggak kayak guru Indonesia yang teman-teman, pengalaman sekolahnya Mbak Kila itu di London itu sangat berbeda dengan di Indonesia. Tadi Mbak Kila bilang katanya teman-temannya berbeda, kemudian sistem belajarnya berbeda. Kalau di Indonesia nih kan teman-teman semuanya tahu nih, kalau di Indonesia kalau misalnya atau siswanya itu nakal, gurunya sering menegur. Tapi ternyata kata Mbak Kila, kalau di London itu kalau muridnya nakal itu jarang ditegur karena mereka menerapkan sistem pembelajaran yang emang lebih individualis dan tidak menekankan pada semua orang. Oke, Mbak, satu pertanyaan lagi nih yang aku mau tanyain sama Mbak. Kalau pengalaman Mbak selama di sana kurang lebih berapa tahun sih Mbak di sana? baru 1 tahun lebih. Nah, sudah 1 tahun lebih pengalaman Mbak di gimana di sana? Pengalaman yang bagaimana? Pengalaman tentang kehidupan sosial, interaksinya ataupun makanannya nih Mbak, boleh mungkin teman-temannya nih yang mau dapat beasiswa ke sana atau ada impian mau beasiswa lagi sekolah di London nih, mungkin boleh dengar cerita pengalaman darinya Mbak Kila gitu tentang pengalaman Mbak. Mungkin untuk orang-orang yang mau mendapatkan beasiswa di luar negeri itu bisa mempersiapkan mental gitu ya, apalagi kan tentunya itu budaya Indonesia dengan budaya luar itu pastinya berbeda. Jadi sebisa mungkin itu kita bisa beradaptasi sama lingkungan. Terus juga walaupun ada culture shock pastinya yang akan terjadi di sana, sebisa mungkin kita mengatasi itu, jangan sampai kita stres dan putus asa kan, karena kan kita di sana kan untuk belajar gitu. Yeah. Jadi bukan hanya belajar di sekolah aja tapi belajar beradaptasi, belajar budaya di sana juga. Oke teman-teman, itu tadi kan penyampaian pengalaman dari Mbak Kila. Boleh deh Mbak sampein pesan dan juga pesan serta kesannya selama di sana buat adik-adik ataupun teman-teman yang lain nih Mbak. Boleh deh Mbak. Oke, untuk kesan dan pesannya sih ternyata belajar di luar negeri itu walaupun awalnya sedikit tertekan tapi dapat pengalaman yang menyenangkan, terus juga bisa belajar budaya di sana. Juga kan karena di London itu termasuk kota yang besar ya, jadi bisa belajar sambil mengenal budaya sekitar itu sangat mengasihkan gitu. Oke teman-teman, itu tadi penyampaian pesan dan juga kesan dari Mbak Kila. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini, podcast kita hari ini. Saya Mutiara Dewi dan juga narasumber kita Mbak Kila. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dan kami akhiri. Terima kasih, bye-bye.